Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Jadi apa? Oke, baik. Jadi kemarin itu kita ada acara, banyak acara ya. Jadi saya ya Pak. kami siapkan. Aduh, siapkan. Pagi, Pak. Ya, pagi. Jadi kami kemarin siapkan acara untuk pengukuhan guru besar Romo Rektor, sehingga ya mungkin saya kurang aktif di grup atau tidak ngajar kemarin. Juga kemarin juga ada Dies Natalis juga, kita tepung dan kami yang persiapkan itu, sehingga saya tidak bisa masuk kemarin. Oke, baik. Kita mulai saja, lanjut ke materi yang kemarin ya. Jadi kalian sudah download itu ya PPT-nya, PDF-nya ini. Oke. Jadi setelah atmosfer kemarin, kita masuk ke sini ya. Sini. Bentar, bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, baik. Bentar saya. Oke. Lebih besar tidak? Baik, jadi kita masuk ke klimatologi. Bisa dengarkan saya? Baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi Bisa, Pak. klimatologi itu sangat berkaitan dengan atmosfer yang kemarin kita pelajari, karena semua iklim, cuaca, ya termasuk klimatologi ya, itu berlangsung di atmosfer. Kalau kalian masih ingat materi kemarin, cuaca dan iklim itu ada di lapisan atap. Yang paling ini ya, yang paling dalam, nah ini di lapisan ini ya, stratus ini ya, tropopaus dan stratopaus, troposfer dan stratosfer di sini. Di sini terletak iklim dan cuaca. Nah, ini ya, gejala cuaca seperti awan, petir, badai, hujan terletak di lapisan ini. Ya, kalian juga perlu untuk saya ingatkan kembali diagram ini ya, soal ketinggian atmosfer, juga ini ya, grafik perbedaan suhu di setiap lapisan. Kenapa kadang-kadang dia itu turun, kenapa dia naik, kenapa dia turun lagi, kenapa dia naik lagi. Ini 30 derajat ini adalah suhu di mana kita ada sekarang ya. Di bumi rata-ratanya seperti itu, 30. Kemudian dia turun ya, turun. Ya, kalau kalian lihat dia semakin tinggi biasanya semakin dingin. Kalau kalian lihat kalian ada di Manggarai sekarang, itu tentu suhunya berbeda dengan daerah pantai. Kenapa? Karena ada perbedaan ketinggian di sini. Ini adalah grafik kilometer ketinggian yang di sini. Kalau kalian pergi ke Himalaya, ke gunung yang tertinggi di dunia, misalnya Mount Everest, itu ketinggiannya mendekati 10 km. Di situ terletak salju abadi. Ya. Jadi
suhunya sangat dingin karena ini dia dipengaruhi oleh ketinggian. Kenapa di lapisan stratosfer dia naik lagi? Karena di stratosfer ini ada lapisan ozon ya, yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Suhunya naik kembali karena ozon ini menyerap sinar ultraviolet. Ya. Dia menyerap sinar ultraviolet sehingga suhunya itu hangat kembali. Di sini kalian lihat. Nah, kenaikan suhu ini disebabkan oleh lapisan ozonosfer, ya, ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Tingginya sekitar berapa? 13 sampai 30-an kilometer kayaknya. Saya lupa di mana. Ada di materi ini juga sebenarnya. Nah ini. Jadi di ini ya, stratosfer. Kemudian di mesosfer, kenapa dia turun lagi? Karena di situ tidak ada lapisan ozon lagi. Ya, tidak ada lapisan ozon, cuma udara saja, sehingga dia tidak ada yang menyerap sinar di sini, sehingga tidak jadi hangat lagi, dia turun lagi suhunya. Kemudian di termosfer, ini lapisan yang paling panas sebenarnya. Karena apa? Ini adalah lapisan yang paling luar ya. Paling luar, sinar matahari langsung kena gas-gas yang ada di sini sehingga sangat panas. Nanti dia akan naik terus nih. Naik terus suhunya. Di sini terjadi proses ionisasi. Maka disebut ionosfer. Ya. Setelah termosfer itu ada lapisan namanya ionosfer. Ya, ini saya cuma merefresh lagi ingatan kalian. Lapisan ini dari mana nih? Ionosfer ini lapisan paling luar yang memiliki ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Lapisan ini udara semakin tipis ya, maka suhu udaranya sangat tinggi. Oke itu ya, itu saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian ini adalah rangkumannya, kalian bisa baca. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Unsur-unsurnya itu ada nitrogen 70%, oksigen 21%, argon dan lain-lain dalam jumlah yang kecil. Lapisan atmosfer tersebar berbeda baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Selain itu ada ionosfer yang terletak di termosfer ini dan eksosfer. Persebaran kondisi atmosfer secara horizontal berada pada lapisan troposfer yang keadaannya berbeda-beda. Ya, kalau secara horizontal ya, kalau secara vertikal naik, nah ini dia ada ini troposfer, ya dia naik ke atas ya. Kalau kita lihat ke atas, dengan ke atas berarti ada lapisan-lapisan ini. Tetapi kalau kita lihat ke samping, persebaran kondisi atmosfer, misalnya kita lihat ke arah, misalnya ke mana, Jawa atau misalnya ke arah, jadi tidak lihat ke atas tapi lihat ke samping, ke arah misalnya Jepang ya, atau Rusia, itu kita masih lihat ke samping ya, atau di Amerika. Hanya perbedaan itu hanya terletak pada lapisan troposfer atau lapisan yang paling luar, paling dalam ya di bumi, yang kita ada itu troposfer. Dan keadaannya berbeda-beda. Jadi kita di Indonesia tentu saja suhunya berbeda dengan di Jepang ya, atau di Rusia yang musim dinginnya sangat panjang. Kita tidak ada musim dinginnya ya. Jadi dalam arah horizontal perbedaan itu hanya terdapat pada lapisan troposfer dan keadaannya berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lain ya. Saya pikir ini tergantung dari garis lintangnya. Jadi di troposfer biasanya berbeda-beda ya. Entah itu kelembapannya, entah itu suhunya ya. Suhu tentu saja berbeda ya. Kalau daerah subtropik atau tropik itu tentu saja berbeda dengan kutub, daerah kutub gitu.
juga kemudian menyebabkan ada berbagai macam perbedaan iklim ya. Karena di troposfer ini sendiri iklim itu terjadi, cuaca itu terjadi atau lapisan yang paling dekat bumi. Jadi di situ juga berbeda-beda. Ada daerah yang iklimnya itu ada subtropik, ada 4 musim, ada juga yang cuma 2 musim. Misalnya di tropik ya, itu hanya ada musim hujan dan musim panas. Tapi kalau kita ke Korea atau Jepang, daerah sub, dia punya 4 iklim. Ada iklim panas, ada iklim dingin, ada iklim semi. Musim semi ada musim panasnya. Gitu. Jadi perbedaan dalam arah horizontal itu hanya terdapat pada lapisan troposfer. Dan berbeda-beda satu tempat dan tempat lainnya tergantung topografi dan garis lintang dan bujurnya. Perbedaan itu mengakibatkan gejala cuaca dan iklim di bumi. Ya. Jadi berbeda apanya ya? Berbeda cuaca dan iklimnya itu. Cuaca adalah keadaan udara satu tempat berdasarkan gejala suhu, tekanan udara, kelembapan, angin, curah hujan. Unsur cuaca adalah sinar matahari, keadaan awan, gejala lingkar pelangi, sedangkan iklim adalah suatu keadaan umum kondisi cuaca yang meliputi daerah yang lebih luas, yang merupakan hasil-hasil pengamatan dan pencatatan selama 30 tahun. Ya. Jadi itu kira-kira adalah rangkuman ya, dari materi yang minggu lalu. Saya cuma mengingatkan saja. Semoga kalian masih ingat. Halo, masih dengar? Masih, Pak. Masih bisa, Pak. Oke, kita masuk ke cuaca dan iklim hari ini ya. Sekarang saya tanyakan, menurut Gabriela Nuet, Gabriela adalah? Iya, Pak. Menurutmu apa itu cuaca, Gabriela? Cuaca adalah keadaan di suatu daerah yang dipengaruhi oleh radiasi matahari, Pak. Itu saja. Contohnya apa misalnya? Cuaca. Ya, semua nyalakan kamera. Semua nyalakan kamera. Coba Tian Satar. Nama lengkapnya siapa nih? Tian Satar kan? Coba tulis Ya, nama Pak. lengkap. Tulis nama lengkap di situ. Ya, baik, Pak. Nama siapa? Kristianus Pati Putra Bela, Pak. Ah, itu. Coba. Menurutmu apa itu cuaca? Yang kau pernah dengar selama ini cuaca itu apa? Kau biasanya dengar loh? Pasti pernah dengar Iya, cuaca. Pak. Iya, Pak. Menurutmu cuaca itu apa? Kira-kira. Yang ada dalam kepalamu. Keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu, Pak. Yang Misalnya memiliki sifat, contohnya tekanan udara, Pak. Contohnya tekanan udara. Bagaimana tekanan udaranya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya panas, Pak. Apa panas? Panas Ruteng matahari, panas? Pak. Ruteng panas? Atau ruteng dingin? Dingin, Pak. Coba Maria Delviani. Siapa? Coba Maria Delviani, nyalakan ini kamera. Ya, Pak. Kalau menurut saya, cuaca adalah keadaan yang terjadi pada atmosfer, langit dan langit Langit dan salah, bumi. Pak. Langit dan bumi, Pak. Cuaca merupakan perubahan suhu udara, Pak. Misalnya, Dingin dan misalnya, panas, Pak. Dingin misalnya, dan panas, Pak. Misalnya di Labuan panas, Pak. Sedangkan di Ruteng dingin, Pak. oh begitu ya? Ya, Pak. Saya, Pak. Oh ya, silakan Amatus. Kalau menurut saya, Pak,
cuaca itu merupakan segala fenomena yang terjadi di lapisan troposfer dalam waktu yang singkat. Ya, Ya, Pak. itu saja. Contohnya apa waktu singkat itu? Contohnya cuaca di Ruteng pada hari ini. Ya, Oke. pada hari paginya hujan, Pagi ini hujan ya. berubah lagi. Oke. Coba menurut Amatus Ya, iklim Pak. gimana iklim? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Oh Pak. ya, coba Indri, iklim Indri. Cuaca adalah Iklim. menurut saya Coba. iklim, Kak, Pak. Boleh cuaca dan iklim. Ya, Pak. Ya, silakan. Coba cuaca dulu baru iklim. Menurut saya cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu yang tertentu yang berkaitan dengan suhu udara dan sinar matahari. Contohnya apa? Itu saja, Pak. Contohnya Coba siapa yang tadi yang angkat tangan? saya, Pak. Ya, coba Ferdinand jauh. Cuaca merupakan gejala alam yang terjadi dalam waktu singkat yang mengalami perubahan, Pak. Contohnya dari cuaca cerah berubah ke cuaca mendung, Pak. Itu bagus ya, contoh yang bagus. Coba siapa yang mau iklim? Saya Pak atas Saya, nama Pak. Gabriela Nuet. Mana ini Nuet ini? Nuet, coba kau. Dalam materi tentang klimatologi, iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu panjang dan tetap. Iya. Jadi apa kira-kira perbedaan? Siapa yang bisa keluar? Jadi satunya itu singkat. Saya Pak atas nama Gabriela Nuet. Oh ya. Coba yang lain dulu. Kalau cuaca Pak berlangsung dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim berlangsung waktu yang panjang. Oke, baik. Jadi siapa yang mau jawab lagi? Mana yang lain? Nanti tidak kasih nyala kamera, hilang-hilang lagi. Coba Juliana, perbedaannya kira-kira menurut Juliana bagaimana? Menurut saya Pak, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Gabriela Nuet Jangan tadi. hampir sama. Harus ini, tidak boleh bilang hampir sama. Kemukakan apa jawabanmu? Jangan bilang hampir sama. Sama apanya? Saya, Pak. Baik Pak, ini. Menurut saya perbedaan cuaca dan iklim, kalau cuaca itu keadaan di suatu tempat di mana keadaan cuaca di suatu tempat di mana dia punya jangka waktu itu pendek, sedangkan untuk iklim keadaan melingkupi suatu wilayah yang besar dan dia dalam waktu yang panjang, Pak. Ya, jadi saya pikir itu ya intinya bahwa dia adalah gejala. Ya. Satunya itu ini ya. Gejala apa sebenarnya? Ini ya. Kalau kita lihat cuaca biasanya hari ini cerah ya, berkaitan dengan. Bisa lihat tidak? Bisa, Pak. Bisa. Ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau cuaca itu begini. Cuaca itu misalnya begini dalam kehidupan harian. Oh, kemarin paginya panas. Setelah itu siangnya mulai mendung, sorenya hujan lebat. Nah, itu adalah gejala cuaca. Gejala apa sebenarnya? Gejala ya, apa itu berkaitan dengan hujan, entah itu berkaitan dengan suhu udara, berkaitan dengan tadi ya unsur-unsur iklim itu. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Jadi unsur-unsur cuaca dan iklim itu biasanya hampir sama. Hanya yang membedakan keduanya adalah cakupan wilayahnya dan lama waktunya. Kalau cuaca dia lebih singkat, cakupannya juga lebih
lebih singkat, lebih ini ya, lebih terkonsentrasi ya, misalnya hanya di satu daerah tertentu. Sedangkan iklim dia itu daerahnya luas dan waktunya itu lama. Kita di Indonesia kita tahu ada 2 iklim ya, iklim panas dan iklim hujan. Kalau iklim panas biasanya setiap hari akan panas, apalagi kalau kita di Labuan Bajo atau di Borong. Jadi dia dalam waktu lama dan cakupannya luas, bukan hanya Borong, tetapi juga Maumere, di mana, di Kupang, di Jayapura misalnya, di Jawa juga begitu. Kalau musim panas ya hujannya itu sangat kurang, bahkan tidak ada hujan. Tetapi kalau musim hujan, hujan itu akan merata. Setiap hari mungkin hanya ada hujan ya. Misalnya di bulan Desember, bulan November dan Desember ini akan ada hujan setiap hari. Dan itu tuh tetap, dan luasan wilayahnya itu sangat luas. Misalnya seluruh Indonesia, merata hujan. Jadi seperti itu ya, bisa ya membedakan. Jadi cuaca itu keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu dalam waktu yang relatif sempit dan jangka waktu yang singkat ya. Cuaca terbentuk, jadi ini unsur-unsur cuaca terbentuk dari suhu, tekanan udara ya. Jadi biasanya kalau suhunya turun, tekanan udaranya juga turun. Kelembapan, biasanya kalau hujan kelembapannya tinggi. Kemudian angin, kemudian curah hujan, ya itu adalah unsur-unsur dari cuaca. Nah, ini kalian bisa baca. Sedangkan iklim adalah suatu keadaan umum kondisi cuaca yang meliputi daerah luas. Ya. Iklim merupakan kelanjutan dari hasil-hasil pengamatan unsur-unsur cuaca selama 30 tahun. Ya. Jadi misalnya kalau nanti suatu saat misalnya di Manggarai ini muncul esnya. Jadi setiap bulan dari berapa bulan, bulan berapa sampai misalnya dari bulan yang dingin, Agustus ke September misalnya, itu di puncak di atas itu muncul salju gitu. Ketika dilakukan pengamatan selama 30 tahun dan itu adalah tetap permanen ya, bahwa setiap bulan September dan Agustus dan September itu selalu ada cuaca, maka cuaca di puncak di atas tidak digolongkan jadi 2 lagi ya, tetapi bisa jadi 3. Ada musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Ya. Jadi begitu. Jadi iklim merupakan kelanjutan dari hasil-hasil pengamatan dan pencatatan unsur cuaca selama 30 tahun. Jadi kalau dia misalnya setelah hanya 1 tahun saja misalnya yang terjadi, kemudian dia tidak permanen ya, tahun depan dia tidak ada salju lagi, itu tidak bisa. Jadi dia harus tetap selama 30 tahun gitu. Matahari merupakan kendali iklim yang sangat penting ya. Selain sebagai sumber energi yang dapat menimbulkan gerak udara dan arus laut, jadi angin ini juga dipengaruhi oleh energi matahari ya. Daerah yang misalnya sekarang musim panas misalnya, atau nanti musim panas. Nah, ketika musim panas biasanya matahari yang merupakan sumber energi, dia memanasi air laut itu kemudian menguap menjadi uap air banyak, konsentrasi udaranya menjadi tinggi, kemudian konsentrasinya menjadi tinggi, tekanannya menjadi tinggi. Tekanan tinggi ini, udara ini kemudian dia bergerak ke daerah yang tekanan udaranya rendah. Nah, ya itulah adalah proses angin. Jadi angin itu sebenarnya proses bergeraknya udara dari udara yang tekanannya tinggi ke tekanannya rendah. Gitu. Ketika musim musim panas biasanya udara itu bergerak dari samudra-samudra yang punya lautan yang besar, misalnya Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia. Di situ terjadi pemanasan air laut oleh matahari. Uap-uap air itu kan naik menjadi awan dan itu berkonsentrasi, dia menimbulkan tekanan yang tinggi di awan. Tekanan tinggi itu kemudian ya karena udara adalah fluida itu punya sifat yang mana ketika tekanan satunya tinggi dia akan
kemudian mencari atau bergerak ke tekanan daerah yang tekanannya rendah. Seperti itu. Maka sama juga dengan udara yang adalah fluida atau fluid, dia akan bergerak ke daerah-daerah yang tekanannya rendah. Maka itu yang mengakibatkan angin. Ya. Angin itu karena ada perbedaan tekanan, maka kemudian dia akan bergerak. Ya muncul nanti ada badai dan lain-lain. Itu karena apa? Karena perbedaan tekanan. Ya. Jadi dikatakan di situ matahari merupakan kendali iklim yang sangat penting. Ya. Selain sebagai sumber energi yang dapat menimbulkan gerak udara dan arus laut, kendali iklim lainnya adalah distribusi darat dan air, tekanan tinggi, tekanan rendah, massa udara, pegunungan. Jadi semua itu kebanyakan dipengaruhi oleh matahari. Oke, baik. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah suhu udara. Ini pentingnya harus dicatat. Suhu udara adalah keadaan panas dinginnya udara. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang suhu dan atmosfer. Suhu itu keadaan panas dan dingin. Ya, suhu udara ya, tentu adalah panas dan dinginnya udara. Alat ukurnya adalah termometer. Ya. Skalanya bisa dibagi menjadi 4 ya, biasanya Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian kemarin juga kita belajar bahwa saat pengisinya itu bisa juga alkohol, bisa juga raksa. Ya. Saya harap jangan dilupakan konversi suhunya. Ya. Suhu udara tertinggi di muka bumi adalah di daerah tropis. Ya. Semakin ke kutub, semakin dingin. Kenapa dia lebih tinggi? Karena yang pertama di tropis kita ini lama penyinaran mataharinya sangat lama. Kita tuh 6 bulan adalah musim panas. Ya, 6 bulannya adalah musim penghujan. Bayangkan selama 6 bulan ini kita disinari matahari. Maka tentu saja suhu udara kita lebih tinggi dibandingkan dengan yang di kutub ya. Kutub ya. Kalau kalian bisa lihat, kalian pernah ini ya. Coba kalian buat eksperimen sederhana di rumah. Kalian ambil bola. Tahu bola ya, bola kaki. Bisa ya? Nah, ini hanya pengandaian saja nih. Kalian ambil bola kaki. Bisa dengar tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalian bisa bola. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi begini. Kalian ambil bola, kemudian sinari dia dengan senter. Jadi kalian ambil bola di sini. Ini anggap saja ini bola. Ya, sebentar saya matikan animasi dulu. Nah, ini jadi saya di ruangan seperti ini ya, bukan ruangan yang putih-putih tadi. Ini misalnya ini adalah bola, ini handphone. Bisa nggak? Bisa lihat. Kemudian kalian sinari. Bola itu kan bundar. Daerah mana yang terkena paling banyak sinar matahari? Daerah yang menghadap center, Pak. Iya, daerah menghadap center dan paling banyak itu di sini, di tengahnya. Yang paling sedikit itu di daerah sini. Ya, di daerah kutub, makanya tadi disebut lama penyinaran. Kalau kita lihat kenapa di daerah apa? Ya, di daerah tropis dia lebih tinggi atau sekitar ekuator ya. Karena lama penyinarannya kita lebih lama. Sudut datangnya juga kita lebih ini ya, kita lebih, kalau kita lihat sudut datangnya kita hampir 90 derajat lurus gitu. Kemudian suhu udara juga dipengaruhi oleh relief permukaan bumi. Relief permukaan bumi ini misalnya ini ya, saat Anda mendaki gunung maka suhu udara terasa lebih dingin. Ya itu juga karena relief permukaan bumi ini dia ini ya, dia adalah satu faktor yang mana suhu itu bisa berubah-ubah. Ya, kalau Anda ke puncak gunung tertinggi di dunia, misalnya di
di Everest, di situ tuh esnya abadi. Bahkan orang ke atas itu pakai tabung gas karena udaranya sangat tipis, sangat dingin ya di situ. Jadi relief permukaan bumi itu juga mempengaruhi suhu. Ya. Semakin tinggi, dia semakin suhunya semakin rendah. Kemudian banyak sedikitnya awan. Banyak sedikitnya awan ini juga mempengaruhi apa yang ribet ini? Banyak sedikit awan ini juga mempengaruhi tinggi atau rendahnya suhu udara. Daerah yang misalnya di daerah pegunungan yang kelembapannya tinggi, tempat awan-awan itu ada ya misalnya. Jadi daerah pegunungan itu biasanya, kenapa kalian biasa lihat ya, daerah pegunungan itu banyak awan karena kelembapannya tinggi. Ketika kelembapannya tinggi, awan itu bisa saja akan turun menjadi hujan. Di Labuan, walaupun sudah gelap sekali misalnya, awan sudah gelap, belum tentu akan hujan. Tetap kalau di Ruteng, awannya sudah gelap, pasti akan hujan. Itu juga sebenarnya karena kelembapan udara. Ya, kalau daerah yang banyak awan, tentu saja kalau di Ruteng, suhu udaranya lebih dingin. Ya. Misalnya, atau di daerah-daerah tertentu yang banyak awan juga, suhu udaranya biasanya. Nah. Kemudian berikut itu perbedaan garis lintang. Tahu garis lintang? Tahu garis lintang tidak? Siapa yang tahu garis lintang? Coba Chris Maria Eka Restiana Jiman ini. Coba nyalakan kamera. Nyalakan kamera dulu. Nah, ini paling orang. Garis lintang adalah Saya Pak. Ya, lanjut. Saya Pak. Maria Eka. garis Silakan. lintang adalah garis yang membentang antara bujur timur dan bujur barat, Pak. Nah, itu keliru ya, bukan bujur timur. Kalau garis bujur ya garis bujur, garis lintang ya garis lintang. Yang terbentang antara lintang Saya, selatan Pak. dan lintang utara, Pak. Saya Pak. Ya, Saya, coba Sergius. Saya Pak. Coba Sergius. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Ya, siapa lagi? Coba. Saya Pak atas nama Gabriela Nuet. Ya, coba. Menurut saya Pak, garis lintang adalah garis yang membatasi suatu wilayah dengan wilayah lainnya di permukaan bumi. Oke. Coba Regina Rosari. Mana Regina nih? Coba nyalakan kamera. Regina Rosari mana? Maaf, Pak, tidak bisa lihat kamera. Di sini gelap, mati lampu. Ya, nyalakan kamera saja. Nah, itu tidak gelap dong. Silakan. Pak. Nyalakan kamera, silakan. Regina. Ya, Pak. Silakan nyalakan kamera dan sampaikan pendapatmu tentang garis lintang. Garis lintang adalah garis yang membentang antara garis bujur dengan garis lintang, Pak. Itu yang saya tahu. Ya. Jangan matikan kamera. Coba siapa mereka nih? Siapa? Sutri Endang. Sutri Endang, mana Sutri Endang? Sutri Endang, mana orangnya? Ada Pak. Ya, nyalakan Coba kamera, ulangi. sampaikan. Nyalakan kamera dulu. Ya, silakan. Coba ulangi apa itu garis pertanyaan, Pak. lintang? Oh, mulai tadi kemana kamu? Jaringan Pak stabil.
Silakan. Coba ulangi pertanyaannya, Pak. Soalnya baru gabung, Pak. Jaringan tidak stabil. Ini alasan. Ini jangan sampai kau tidak dengar mulai tadi. Saya saja, Pak. Saya, Pak. Tidak perlu, tidak Saya, perlu. Pak. Kita tunggu Satria yang Saya, Pak. Saya, Pak. Apa pertanyaan tuh, teman? Kita tendang dia saja dari grup ini sebenarnya. Ini manusia tidak jelas. Sekarang dia omong lancar. Tadi dia bilang jaringannya jelek. Masuk akal di mana coba? Keluar masuk, Pak. Saya lihat kau tadi tetap di situ. Ya keluar masuk karena kau yang keluar masuk. Tuh. Buktinya jaringannya baik nih. Kau omong saya jelas kan dengar. Kita dengar saja dia mau omong apa terserah. Silakan omong saja apa yang ada dalam kepala mulai tadi yang saya omong. Silakan sampaikan saja. Apa saja yang kau tahu tentang yang tadi saya sampaikan. Ya, silakan. Omong saja. Tadi Pak sempat ikut di materi tentang cuaca, Pak. Apa itu cuaca dan iklim? Perubahan cuaca, Pak. Perubahan yang apa? Perubahan yang cuacanya, Pak, tidak menentu, berubah-ubah. Contohnya, Pak, di Labuan Bajo cuacanya panas, sedangkan di Ruteng dingin. Saya sekali lagi saya sampaikan ya ke kalian semua, jangan mulai aneh-aneh di sini. Saya tendang keluar dari grup Moodle dan dari sini baru tahu rasa. Tidak lulus, saya bukan urusan saya. Ya, semuanya harap dengar. Saya suruh nyalakan kamera, nyalakan. Karena kita tidak bisa ketemu. Kalau ketemu sebenarnya lebih baik, tapi corona ini kedengarannya makin banyak sekarang. Baik, kita lanjutkan. Saya harap jangan aneh. Saya juga mahasiswa sehingga saya dulu tuh tahu bagaimana cara akali dosen. Tinggal buat alasan begini. Tugas tidak kasih alasannya begini. Begini. Nah, itu tidak perlu ya. Ya, mungkin saya dulu lebih nakal dari Anda. Tapi saya otaknya bagus. Jadi jangan pamer kemalasan ataupun apapun di sini. Karena itu bagi saya tidak ada gunanya. Oke, kita lanjut saja. Oke. Jadi saya ulangi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan suhu udara atau suhu udara itu berbeda di setiap tempat. Yang pertama itu lama penyinaran matahari. Ya, lama penyinaran matahari ini sebenarnya berkaitan dengan perbedaan letak lintang ini. Ya, jadi sebelum itu saya ini garis lintang itu sebenarnya kalau kalian pernah dengar biasanya ada lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan garis bujur itu timur dan barat, ada bujur timur dan bujur barat. Ya, jadi garis lintang sebenarnya kalau kalian teman kalian tadi sampaikan bahwa dia pusatnya itu di ekuator, maka itu dah hal yang benar bahwa pusatnya itu di ekuator dan dia membagi bumi itu menjadi dua, yakni selatan dan utara. Makanya disebut lintang selatan atau lintang utara biasanya. Sedangkan bujur biasanya
ada bujur timur dan bujur barat. Ya, jadi itu adalah garis lintang. Garis lintang. Tentu saja semakin ke selatan atau ke utara, misalnya mendekati kutub, ya, tentu saja udaranya makin dingin. Sedangkan ketika dia makin ke, sebentar ya, saya cari ya, internet. Baik, ntar saya tunjukkan ke kalian. Oh, ini bisa lihat tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, lihat yang ini ya, ada gambar bola bumi tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Iya, ada, Pak. Nah, jadi kalau kalian lihat 0 derajat ini sebenarnya ini adalah garis ekuator ya, garis pusat bumi. Yang mana sebelah atas ini nanti disebut lintang utara atau north. Kemudian yang di bawah ini south atau lintang selatan. Perbedaan garis lintang ini mengakibatkan juga perbedaan suhu ya. Kalau di ekuator kita di sini, kalau kalian lihat di sini antara 23 sampai 23 ini adalah daerah Khatulistiwa. Ini suhu udaranya itu relatif sama dan biasanya ada dua iklim di sini, iklim musim hujan dan musim ini ya, iklimnya itu panas dan hujan. Ini daerah-daerah ekuator. Tetapi kalau kita lihat dari sini, ini iklim sub dari 23 sampai 66 derajat lintang utara, ini ya, dari 23 derajat lintang utara sampai 66 derajat lintang utara. Ini adalah daerah subtropik. Ini kalau kita lihat di sini itu ada Cina, ada Korea, ada Jepang di sini. Kemudian di sini ada Amerika, Eropa, semuanya itu di musim di iklim sub. Biasanya terdapat 4 musim di sini. Dan biasanya rata-rata suhu lebih dingin di sini. Bahkan ketika musim dingin itu bisa saja 0 derajat. Ya. Kita di Indonesia belum pernah 0 derajat. Jadi di sini ada 4 musim. Di 60 derajat lintang utara sampai misalnya 90 derajat lintang utara di sini, itu biasanya musimnya itu satu musim saja, namanya musim dingin. Kutub semua, es semua di sini. Jarang, matahari itu kadang jarang bersinar. Jadi kemudian sama juga berlaku sama dengan di lintang selatan. Ini daerah sub juga. Dan ini daerah kutub. Ini kutub utara, kutub selatan. Kutub utara itu disebut Arktik. Ada es besar di situ namanya Arktik, sedangkan di selatan itu lebih besar namanya Antartika. Jadi perbedaan garis lintang ini juga sebenarnya adalah
yang mengakibatkan suhu udara itu berbeda-beda. Ya, bisa ya. Jadi ada lintang selatan, lintang utara, ini ya. Ini garis lintang, mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, sampai 23, dilanjutkan lagi nanti. Sampai 66, kemudian 67, 68, dan sampai 90. Sedangkan ini adalah 0 derajat. 0 derajat ini melewati Indonesia. Kalau kalian pernah dengar, itu dia melewati kota apa namanya? Kota apa di Kalimantan? Garis lintang, garis khatulistiwa itu? Pontianak. Dia melewati kota Pontianak ya. Di garis ini tepat-tepat melewati kota Pontianak di Kalimantan. Itu adalah garis khatulistiwa, garis 0 derajat. Kalau kita sudah di bawah, itu kita sudah berapa derajat lintang selatan. Kemudian kalau di utaranya lagi sudah masuk lintang utara. Mulai dari 1 derajat lintang utara sampai 90 derajat yang ada di kutub. Begitu juga di bagian selatan, mulai 1 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Itu yang paling bawah, itu kutub. Jadi itu juga yang mengakibatkan perbedaan suhu ya. Itu adalah garis lintang. Kalau garis bujur beda lagi. Garis bujur itu ada timur dan barat. Oke, baik. Jadi garis lintang. Banyak sedikitnya awan juga mengakibatkan perbedaan suhu ya. Daerah yang tidak ada awan misalnya terkena langsung sinar matahari biasanya lebih panas dibandingkan kalau dia lebih tertutup awan. Relief permukaan bumi. Relief ini sebenarnya adalah tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Jadi kalau tinggi itu biasanya ada bukit, ada gunung yang misalnya 1000 meter, tentu saja tidak lebih dingin dibanding gunung yang misalnya gunung tertinggi 8.800. Everest. Nah, di situ sudah salju abadi ya. Ya, suhunya sangat dingin di situ. Jadi itu yang mengakibatkan perbedaan suhu juga. Untuk mengetahui temperatur rata-rata suatu tempat digunakan rumus ini. Tx atau rata-rata temperatur sama dengan TO, itu adalah temperatur yang sudah diketahui, kali H tinggi satu tempat per 100. Ya, misalnya ini. Temperatur di Lembang 20 derajat Celcius. Ketinggian tempat 700 di atas permukaan laut. Berapakah temperatur rata-rata di Kota Bandung ya? Jadi kita cari ini Kota Bandung. Ketinggiannya 700. Ya, kita tinggal ini saja. Ini TO berapa? TO itu 20 derajat ya. Dikurangi dengan 0,6 kali 700 ini misalnya. Ini 700 ini daerah ini ya, Lembang ini. Jadi Lembang ini kita sudah tahu suhunya. Suhunya itu 20 derajat dan ketinggiannya itu 20 derajat. Ketinggian tempat 700 meter dari berapa? Jadi nanti bisa dicari, tinggal dikali. Sama juga dan misalnya di Labuan Bajo misalnya 30 derajat. Ruteng ketinggiannya 1100 meter misalnya. Kita mau cari temperatur di Kota Ruteng. Maka temperatur di Kota Ruteng sama dengan suhu udara di Labuan Bajo kurang 0,6 kali 1100 per 100. Nanti dapat suhu Rutengnya berapa. Gitu. Jadi itu tidak tersulit. Itu hanya matematika sederhana saja. Udara akan menjadi panas karena penyinaran matahari ya. Dari penyinaran matahari ini permukaan bumi menerima panas pertama. Udara akan menerima panas dari gelombang permukaan bumi yang dipancarkan kembali setelah diubah dalam bentuk gelombang panjang. Jadi ini radiasi, dia sampai di sini dia pantulkan lagi. Biasanya seperti itu. Suhu itu biasanya di bumi itu hangat karena dipantulkan dan dipantulkan. Maka
suhu udaranya itu. Tapi kalau misalnya dipantul dan lanjut terus, maka di sini juga nanti dingin. Tapi ketika dipantulkan, nanti dipantulkan lagi, maka suhunya menjadi konstan di sini, menjadi hangat. Dunia kalau suhunya dingin itu bahaya. Ya, misalnya Anda ada di kutub, ya. Kutub itu kan es semua, Anda tidak bisa tanam apa-apa pun di situ. Yang bisa menanam hanya di daerah subtropik dan tropik. Subtropik itu juga tunggu dulu, nanti ada musim panas baru bisa tanam. Ya sampai misalnya 2 musim, setelah itu musim es tidak bisa lagi, musim dingin tidak bisa lagi, karena semuanya ditutup, semua tanah ditutup es. Jadi sebenarnya yang paling baik itu Anda tinggal di Indonesia. Sepanjang tahun Anda bisa tanam, mau musim hujan bisa tanam, musim panas juga bisa tanam. Ya. Karena apa? Kita punya kelimpahan sumber daya matahari ini. Kita selalu hangat dibandingkan dengan di daerah kutub. Jadi kalau Anda pikir bahwa turis itu hanya datang untuk lihat, wih, pantai ini bagus, ya sebenarnya juga tidak. Mereka senang daerah hangat. Di sana kan dingin itu kan Anda harus di rumah. Anda keluar pun itu juga harus pakai transportasi umum. Anda tidak bisa pakai mobil karena bisa terpleset di mobil. Karena semua jalan ditutupi es. Seperti itu. Hewan-hewan semua ada di kandang. Tidak bisa keluar cari rumput. Karena rumputnya es sudah tutup semua. Kalau kalian lihat di film atau apa itu biasanya mereka setelah di musim panas dan musim ini mereka sudah selesai panen gandum, biasanya sekam dan ininya itu mereka tidak ini. Mereka bawa ke dalam gudang-gudang mereka dan itu jadi makanan binatang mereka ketika musim dingin. Kita sepanjang tahun bisa rumput tumbuh untuk kasih makan sapi atau kerbau. Jadi hidup di Indonesia itu sebenarnya sangat enak. Ya, kecuali misalnya kamu mau pergi lihat artis Korea, mau pergi lihat es sedikit di Korea, salju, ya boleh ke sana. Tapi sebenarnya tinggal di Indonesia itu paling bahagia sebenarnya. Matahari ada setiap tahun. Matahari itu yang membuat kita bisa tanam setiap tahun. Dibandingkan dan misalnya daerah-daerah kutub. Kalau Anda pernah pergi lihat atau nonton film Greenland, di Greenland, itu kan seluruh daratannya ditutup es yang tebalnya itu sangat tebal. Anda bisa tanam apa di atas es? Kan tidak bisa. Ya, di Indonesia Anda bisa tanam setiap tahun. Kalau Anda tinggal di kutub utara, Anda tidak mungkin akan hidup, karena Anda tidak bisa tanam apapun di situ. Memancing juga tidak bisa, karena lautannya itu membeku. Di Ruteng, Anda bisa ke sana kemari tiap hari bebas. Gitu ya. Bisa pesta juga, bebas. Ya, kira-kira itu tentang suhu. Ini ya, ini Anda bisa baca sendiri, ada pemanasan tidak langsung. Nah, jadi radiasi matahari itu biasanya terdiri dari ada 3 sinar. Biasanya ada sinar alfa, beta, dan gamma. Tapi yang kita biasa kenal itu adalah sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Ketiga sinar ini sebenarnya tidak sama. Kalau kalian pernah belajar tidak. Jadi mereka ini berbeda dari panjang gelombangnya. Tentu saja energinya itu juga berbeda. Atau kita bahas sedikit tentang itu? Tentang gelombang? Mau? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita bahas sedikit tentang gelombang ya. Jadi ada namanya sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar ultra ungu, ada sinar ultramerah atau biasanya kita sebut ini ya, infrared. Ntar saya cari materinya.
Nah, ini. Oke, baik, kita omong sedikit tentang gelombang ya, supaya kalian bisa membedakan. Tadi ada sinar gamma, sinar ultraviolet, ada sinar X. Itu sebenarnya perbedaannya di mana sih? Sebenarnya biasanya itu tergantung frekuensi ya. Frekuensi tentu saja nanti ada energinya yang berbeda juga. Bisa lihat di sini? Kelas pintar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini, aduh. Jadi, bagaimana caranya nih? Nah, ini. Jadi ini adalah spektrum panjang gelombang dan spektrum sinar. Jadi yang kita bisa lihat itu cuma ini. Bisa lihat ya? Yang cahaya tampak ini yang kita bisa lihat. Mulai Bisa, dari Pak. ungu sampai merah. Bisa, Itu Pak. Nah, itu disebut cahaya tampak. Kenapa disebut cahaya tampak? Karena cahayanya bisa dilihat ya. Jadi dia ini kalau kalian lihat ini sedikit saja ini. Dia mulai dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Itu yang kita bisa lihat. Sedangkan panjang gelombang itu yang kita tahu itu dari 0,0001 nanometer sampai 100 meter. Itu adalah panjang gelombang. Yang kita bisa lihat cuma dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Kenapa kita bisa lihat? Karena di range ini ya kita bisa lihat disebut cahaya tampak. Pelangi itu kan cahaya tampak ya. Kita bisa lihat di sini. Sekarang kita lihat. Kita lihat yang pertama itu energi. Yang di atas. Energi dari panjang gelombang yang paling besar ini ke panjang gelombang yang paling kecil, energinya itu bertambah ke panjang gelombang yang lebih kecil. Jadi semakin kecil panjang gelombang, energinya semakin besar. Kalau kita lihat di sini, sinar gamma itu sinar yang punya energi yang paling besar. Ya. Kalau kalian pernah dengar atau pernah lihat ini ya, pernah lihat ada materi atau apapun di internet, sinar gamma itu bisa memotong besi, baja yang tebalnya luar biasa panjang misalnya, luar biasa tebal misalnya. Itu bisa dipotong dengan sinar gamma. Kenapa? Karena energinya besar sekali. Nah, jadi tidak sembarang ya sinar gamma. Kalau Anda punya radiasi atau punya unsur yang memancarkan radiasi sinar gamma, jangan dekat-dekat. Itu bisa mengakibatkan kematian ya. Karena energinya sangat besar. Dia bisa memotong baja. Jadi energinya semakin besar ketika panjang gelombangnya semakin kecil. Dan juga panjang gelombangnya itu semakin kecil di sini. Ini. Jadi kalau lihat panjang gelombangnya semakin kecil. Untuk panjang gelombang yang semakin kecil, biasanya frekuensinya itu sangat cepat. Atau sangat besar. Ini adalah panjang gelombang ketika dia lebih panjang ya, sampai 100 meter panjang gelombangnya. Nah, misalnya ini radio AM. Ini kalau kena kita, gelombang radionya sebenarnya tidak masalah. Gelombang TV juga kalau kena kita tidak masalah, tidak akan mengakibatkan kematian sel-sel. Gelombang radio juga tidak masalah. Tetapi kalau sinar gamma, Anda bisa sakit parah dan bisa meninggal. Gitu. Atau paling tidak Anda tidak bisa menghasilkan keturunan karena sel-sel sperma itu sudah dinonaktifkan atau sudah mati. Gitu. Sinar gamma ya. Pernah saya mau cerita sedikit ya. Ada satu tempat di daerah di Kupang. Jadi ini kita berbicara tentang radiasi ini. Jadi setiap unsur di alam itu punya radiasi. Unsur-unsur yang tidak stabil kemudian memancarkan sinar-sinar yang tidak stabil juga. Biasanya ada sinar alfa, beta, dan gamma. Gamma ini sinar yang tidak punya muatan sebenarnya. Alfa muatannya positif, beta itu negatif, gamma itu
tidak punya muatan sebenarnya, tapi dia punya energi yang tinggi. Itu biasanya dipancarkan oleh unsur-unsur radioaktif yang punya yang bersifat radioaktif. Ya. Misalnya bom nuklir, itu berbahaya karena apa? Karena punya radiasi yang berbahaya untuk kesehatan. Orang bisa mati bukan karena bomnya itu meledakkan gedungnya, gedung itu bunuh dia, tetapi karena radiasinya sangat kuat sehingga ketika kena sel-sel Anda bisa sakit dan mati. Itu kan yang ditakuti dari bom nuklir kan itu. Jadi radiasi yang sangat berbahaya juga. Dia memancarkan, unsur itu memancarkan gelombang-gelombang itu. Ada satu di daerah di Kupang, dulu, ya, kamu bisa dengar tidak? Masih bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kajian fisika yang sebenarnya sangat menarik. Ada satu daerah di Kupang dulu, daerahnya itu mereka katakan begini, sangat haram. Pokoknya ke sana pulang pasti sakit. Sakitnya antara dua, mati atau sakit berat, lama baru sembuh. Dan memang setiap orang yang ke sana itu paling pulang itu sakit atau sakit yang setengah mati sampai meninggal, atau kalau tidak sakit lama baru sembuh. Kemudian semua orang itu takut bahwa di situ tuh pasti beko begini luar biasa, setan-setan, genderuwo apa semua di situ semua. Apa istilah di sini nih? Tempat haram atau amatus? Angkir. Apa istilahnya di sini? Ya, ke bahasa Manggarainya apa? Sengit. Dopoti, Pak. Nah, itulah tempat-tempat begitu. Jadi mereka juga sampaikan gitu, di sana nih banyak setan ini. Banyak swangki di sana, banyak siluman apa terserah gitu. Jadi setiap orang yang ke sana pasti sakit, ya. Setelah itu kemudian ya memang begitu. Kamu percaya atau tidak, kok ke sana pasti pulang sakit gitu. Setelah dipelajari oleh ilmuwan, orang dari LIPI datang, yang bagian nuklir datang, tes, ternyata di situ ada deposit uranium yang cukup besar. Uranium itu apa? Uranium itu zat radioaktif yang memancarkan radiasi yang cukup berbahaya bagi kesehatan. Bisa dengar ya? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Sangat berbahaya bagi kesehatan ternyata. Itu setelah dipelajari, ada deposit tambang uranium yang cukup besar di sana. Itu menjawab kenapa orang ke sana itu pulang selalu sakit gitu. Bukan karena setan atau poti atau apa, tetapi memang karena di sana itu ada uraniumnya yang kalau kita lihat dari energi tadi dia memancarkan sinar alfa beta gamma. Sinar itu berbahaya untuk kesehatan tubuh. Sel-sel kita banyak yang mati. Bisa juga kita sakit sampai meninggal atau sakit ini. Ya. Orang hanya mengatakan bahwa itu tempat keramat, itu haram. Ya. Tetapi mereka tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Ketika dipelajari, ya ternyata di situ ada zat radioaktifnya yang kemudian memancarkan sinar-sinar yang berbahaya tadi. Maka dipagar di situ, tidak boleh lewat sini dari jarak berapa karena berbahaya. Ada logam berat di situ. Ada ini ya, ada unsur radioaktivitas di situ, radioaktif di situ. Ya mungkin juga di Manggarai ada tempat-tempat yang orang bilang belum masuk, dopoti situ. Ya mungkin di situ ada deposit bahan-bahan radioaktif yang memancarkan sinar-sinar tadi. Ya kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke sini. Oke, ini sinar gamma. Ya, kalau kita bisa buat sebuah definisi sebenarnya, energi pada gelombang bertambah seiring panjang gelombang yang semakin kecil. Atau begini, pada gelombang yang mempunyai energi yang paling besar adalah yang memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Dan energi gelombang itu semakin berkurang ketika panjang gelombangnya itu semakin besar. Sinar X ini yang kita lihat tadi adalah sinar di bawah sinar gamma. Jadi lumayan besar. Dari 0,01 nanometer panjang gelombangnya sampai 10 nanometer. Jadi sinar X ini juga sebenarnya
energi yang cukup besar. Kalian pernah lihat sinar X? Pernah lihat? Coba semua nyalakan kamera. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Siapa yang sudah pernah diradiasi dengan sinar X? Mati. Siapa yang pernah? Kalian pernah ke rumah sakit, ada alat yang namanya alat ronseng. Ya? Pernah dengar ronseng? Pernah, Pak. Ya, ronseng itu untuk lihat pergerakan ya. Misalnya kalian jatuh di jalan, misalnya naik motor jatuh, dan ini, oh harus ronseng. Ronseng apa? Kepalanya lihat. Atau lihat di sini, apa namanya, biasanya di paru-paru misalnya, apakah paru-paru Anda itu apa namanya, ada penyakit atau tidak, atau sudah flat, atau sudah ini, atau misalnya ketika Anda jatuh, tulang rusukmu satu patah. Itu hanya bisa dilihat melalui foto ronseng. Foto ronseng itu menggunakan sinar X. Ya. Jadi itu adalah aplikasi dari sinar X sendiri. Dan namanya ronseng itu karena penemunya ronseng ya, kan kamu bisa cari sendiri di internet. Siapa itu ronseng? Itu orang yang menemukan foto ronseng itu. Oke, kemudian sinar UV. Sinar UV ini kita sebut sinar ultraviolet karena di sini adalah ungu, ultraviolet itu adalah ungu. Maka biasanya disebut sinar ultra ungu. Itu juga punya energi yang cukup besar. Ya kalau dia kena kulit, ya sinar ultra secara berlebih maka akan muncul kanker kulit. Sinar ultraviolet itu sebenarnya yang diserap oleh lapisan ozon tadi, ozon. Jadi kemudian kita tidak ada banyak yang penyakit kulit karena dia sudah diserap oleh ozon tadi, O3, sinar ultraviolet. Kemudian yang berikut itu ya sinar tampak. Sinar tampak ini mulai dari ungu sampai merah. Ungu, kemudian ini mulai hijau, kuning, sampai merah. Energinya paling besar tentu saja dari ungu. Kemudian masuk ke sini sampai merah. Nah, ini biasanya disebut sinar ultra merah ya, atau disebut infrared. Pernah dengar infrared? Pernah. Ya? Biasanya remote itu menggunakan ini ya, inframerah. Nah, ini cahaya tampak. Ini sedikit saja lihat. Kalian lihat ini. Ini cahaya tampak sedikit sini. Sini sampai sini. Kemudian inframerah. Setelah inframerah ada gelombang radio dan gelombang TV. Kemudian gelombang AM. AM ini gelombang yang sampai 100 meter panjang. Itu punya energi yang sangat kecil. Kira-kira itu ya. Bisa paham sedikit tentang gelombang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kesimpulannya itu Bisa, Pak. Energi gelombang itu semakin besar ketika frekuensi dan panjang gelombangnya itu panjang gelombangnya semakin kecil atau frekuensinya semakin besar. Ya, kalau kalian pernah belajar tentang gelombang sebenarnya frekuensi dan panjang gelombang itu saling bertolak belakang. Semakin besar frekuensinya, semakin kecil panjang gelombang. Semakin kecil frekuensinya, semakin besar panjang gelombang. Seperti itu. Soal energi gelombang, panjang gelombang yang kecil punya energi yang besar. Atau frekuensi yang besar punya energi yang besar juga di gelombang. Jadi sinar yang paling kuat tadi, sinar apa? Sutri N6? Yang punya panjang gelombang paling besar tadi. Paling kecil tadi. Sinar apa? Sutri? Sinar apa tadi? Masih ingat? Sutri. Sinar yang di bawah. Nama sinarnya apa tadi? Sinar yang di bawah Ultra X tadi, Pak. Sinar ultraviolet, Pak. Belum. Yang paling besar itu yang paling atas tuh, yang paling kiri tuh, yang tadi tuh, yang sinar apa namanya? Yang di sinar tampak, Pak. Aduh, hancur begini. Saya boleh jelaskan.
Apa semangat kok tidak diperhatikan? Ini ya yang paling besar sinar apa namanya? Sinar gamma, Pak. Nah, sinar gamma. Itu sinar dengan energi yang paling besar. Setelah itu disusul oleh sinar X. Setelah itu baru sinar ultraviolet. Setelah itu baru cahaya tampak, setelah itu baru infrared, setelah itu baru gelombang radio. Ya. Itu. Ini Sutri. Yang paling besar itu sinar gamma ya. Gamma, kemudian sinar X, ultraviolet. Ya, itu. Coba kita kembali ke materi dulu. Ini ya. Berarti kalian sudah paham ya ini ya. Ini sudah ada sinar X. Jadi cahaya matahari juga sebenarnya punya unsur-unsur ini, ada sinar gamma, ada sinar X, sinar ultraviolet. Ini sinar-sinar yang berbahaya sebenarnya untuk kesehatan manusia. Ya. Maka ada proses absorpsi atau penyerapan unsur-unsur ini. Ini terjadi di mana? Terjadi di atmosfer. Sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet ini diserap oleh oksigen ini ya, unsur-unsur di atmosfer, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu. Jadi peranan atmosfer ini sebenarnya sangat-sangat penting. Kalau tidak ada atmosfer, tentu saja kita ini terkena paparan langsung gamma, X, dan ultraviolet. Mungkin kita sudah, keturunan kita sudah tidak ada, manusia ini punah di dunia. Karena apa? Kita tidak bisa menghasilkan keturunan, ya, karena sel-sel kita banyak yang mati, yaitu menyebabkan kita tidak sehat, atau bahkan sel-sel ini ya, sel-sel sperma kita mati semua. Ya. Makanya orang bilang apa? Jangan simpan HP di saku depan, karena ada radiasi di situ. Amatus. Sampai besok-besok tes tidak bisa. Hai, kenapa ini? Ya, bukan karena orang beko, tapi karena memang radiasinya ulang-ulang, maka sel spermanya itu mati semua. Gitu. Gitu. Ya, matus. Gitu. Jadi itu tuh sebenarnya ada radiasi. Jadi orang kalau bilang jangan simpan HP itu di saku depan, karena dia bisa mempengaruhi atau bisa radiasi ke alat kelamin, ya, itu mengakibatkan banyak orang tidak punya anak itu karena itu juga. Jadi ada proses sinar gamma, apalagi sinar gamma. Kalau kena ya kita bisa mati tuh. Kalian bayangkan kalau dia dikonsentrasikan dalam konsentrasi tinggi sinar gammanya, dia bisa memotong baja. Apalagi kita yang cuma daging ini, ya, itu bisa langsung sakit, mati di situ. Sinar X ini berbahaya juga. Jadi ada proses absorpsi di situ, proses refleksi, adanya pemanasan matahari terhadap udara tetap dipantulkan lagi ke angkasa oleh butir-butir H2O, ya, oleh air laut biasanya, awan dan partikel lain. Proses difusi, cahaya matahari mengalami difusi berupa sinar panjang gelombang pendek biru lebay. Ya, ini yang menyebabkan langit berwarna biru. Jadi langit berwarna biru ini karena proses difusi ini. Ini adalah pemanasan langsung. Jadi suhu udara itu bisa panas, ada pemanasan langsung karena ini. Tetapi ada juga di sini proses absorpsi, walaupun itu langsung, tetapi juga diserap oleh unsur-unsur di atmosfer. Ini materi ini sudah ada di kamu tidak? Sudah ya? Maria, Delviani. Halo, Maria Delviani? Ya, Pak. Materi ini sudah ada di kamu, kan? Yang kemarin, Pak, yang tentang klimatologi pertanian. Kalau yang ini kayaknya belum ada, Pak, di modal. Oh ya, sebenarnya ini adalah lanjutan dari atmosfer. Setelah itu baru kita, sebenarnya begini, klimatologi ini juga sebenarnya punya unsur-unsur yang sama sebenarnya. Ada suhu udara dan lain-lain. Jadi materi ini sama sebenarnya. Nanti saya akan bagikan, ya. Jangan lupa ini apa namanya, sampaikan ke saya untuk bagikan.
Ingat saya. Kemudian pemanasan tidak langsung. Pemanasan tidak langsung terjadi dengan cara-cara. Konduksi adalah pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara paling bawah, kemudian memberikan panas ke lapisan-lapisan atas. Jadi ada konduksi, gitu. Sama misalnya kalau Anda panaskan besi di ujung yang lain, kalian akan rasa panas di ujung yang lain, gitu. Sama juga dengan udara, kalian panaskan di yang paling bawah, dia akan merambat ke lapisan-lapisan yang paling atas. Kemudian konveksi, pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Jadi ini dengan ada ini ya, geraknya, jadi ada pembawanya. Kemudian adveksi, yang kita baca saja. Jadi di Indonesia ada suhu udara itu relatif berbeda-beda ya, bervariasi. Misalnya Pontianak 27 derajat. Ini tinggi karena dia pas di daerah Katulistiwa. Surabaya 27, Jakarta 26, Ujung Pandang 25, Palembang 25, Banjarmasin 26, Bandung 22. Kalian tahu Ruteng berapa? Rata-ratanya? Coba lihat di HP kalian, sekarang suhunya berapa? Ruteng. 22 derajat, Pak. Ya, 22 derajat ya. Ya, sama juga Bandung. Ya, tapi kita mungkin lebih dingin dari Bandung. Bandung kan daerah pegunungan juga. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah suhu udara, yang kedua itu adalah tekanan udara. Tekanan udara ini yang mengakibatkan adanya aliran udara ya, yang kita sebut angin ya. Jadi udara mempunyai berat dan tekanan. Siapa bilang udara itu tidak punya berat? Udara itu punya berat. Ya? Punya massa tentu saja. Karena apa? Karena dia terbentuk dari atom-atom. Udara ini kan ada atom-atom yang ada di situ. Misalnya oksigen. Dia terbentuk dari atom O ya. Kemudian berikatan dengan atom O lainnya yang kita sebut O2 atau oksigen. Gitu. Jadi dia tersusun atas atom. Atom itu kan terdiri dari, kalau kalian pernah belajar di kimia, itu ada ini ya, terbentuk dari 3. Yang pertama itu ada elektron, ada neutron, dan ada proton. Ya, ada 3 itu ya. Jadi ada unsur negatif, ada unsur positif, dan ada unsur netral di situ. Untuk lapisan luar atom, biasanya kalau kita sebut itu adalah orbital atom. Itu dibentuk dari elektron. Jadi elektron itu berputar mengelilingi inti atom. Inti atom ini terdiri dari apa? Terdiri dari unsur positif dan unsur netral. Ya. Unsur-unsur ini, baik elektron, proton, dan neutron, itu punya massa masing-masing. Ya, kalau kalian lihat, walaupun massanya kecil sekali, tetapi itu adalah massa, tetap dihitung. Maka di situ disebut udara itu mempunyai berat. Ya, berat itu massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi sepakat ya, udara mempunyai berat? Sepakat? Halo? Halo Pak. Sepakat udara mempunyai berat? Begini Pak, tapi kan menurut penjelasannya tadi bahwa udara itu mempunyai berat. Tetapi kemarin waktu kami mengisi udara di dalam bahan itu Pak, sebelum mengisi udara, bahannya itu kan rasanya ringan, tapi setelah isi udara terasa berat. Apakah udara memiliki tekanan atau berat Pak? Jadi kalau kalian harusnya kita berpraktikum ya untuk membuktikan apakah udara ini mempunyai berat atau tidak. Bisa kita timbang sebenarnya. Tetapi kita memiliki keterbatasan alat sebenarnya. Karena apa? Udara itu punya massa yang sangat kecil. Unsur-unsurnya. Jadi kita perlu alat yang juga sangat presisi ya. Kita tidak bisa timbang dengan misalnya timbangan di pasar itu orang apa itu timbang
beras itu akan sama saja antara yang sudah diisi udara dan yang belum diisi. Ya, jadi ada praktikum, kalian bisa cek di internet. Ada balon yang kosong ditimbang. Kemudian balon yang diisi udara kemudian ditimbang juga. Ya, setelah ditimbang dengan menggunakan alat yang sangat presisi, ternyata balon yang sudah diisi udaranya lebih berat. Nah, itu membuktikan bahwa udara itu punya berat. Tapi dalam tinjauan yang lebih atomik, yang lebih kecil sebenarnya, unsur-unsur udara itu kan punya massa. Elektron itu punya massa. Proton itu punya massa. Gitu. Atom itu punya massa. Gitu. Oke. Begitu ya. Tekanan udara adalah berat massa di atas satu wilayah. Ya. Jadi ada yang tekanan tinggi, berarti ini ya. Kalau kalian lihat, aduh sebentar. Kalau kalian lihat, aduh, kenapa nih? Bentar ya. Saya harap kalian paham ya, atau kalian tidak paham menurut kalian. Halo. Iya, Pak. Bisa paham tidak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, jadi ini sebenarnya bukan cakaran fisika yang sulit sekali ini sebenarnya. Ini hanya cerita-cerita saja. Tapi secara konseptual kita bisa jelaskan dengan fisika. Gitu. Jadi lapisan udara mulai dari permukaan bumi ke atas itu mempunyai tekanan tertentu. Jadi begini ya, kalau kalian lihat ban motor yang pecah, itu kan dia tidak kencang. Ya, saya kasih analogi seperti itu, kasih contoh seperti itu. Sedangkan kalau diisi dengan angin sampai kencang betul ya, kita sebut itu tekanannya besar. Kenapa? Karena ada pemampatan udara yang cukup di sana. Oh ya, ini Alfonsius Irfan. Coba silakan bertanya, Alfons. Alfonsius Irfan. Mana Alfonsius Irfan ini? Coba nyalakan kamera. Saya lihat dari ya, Pak. Gelap, Pak, gelap. Ya, nyalakan saja, tidak apa-apa. Mau gelap kah, mau ini, ini muka sama dan belakangnya. Nah, silakan tanya. Irfan. Tidak dapat. Terus kenapa tadi kurang tangan? Salah tekan, Pak. Salah tangan itu tenang sedikit ya. Ini masih mau cek, masih mau cek WA, mau cek siapa yang inbox saya. Karena akhirnya tekan itu dengan angkat tangan. Nah, nggak simpan HP di tempat ini supaya jaringan bagus kalau disimpan. Gitu. Sergius Tober, silakan. Sergius Tober. Ya, silakan. Silakan bertanya. Ini angkat tangan juga nih, Sergius. Nah, silakan, Sergius. Nyalakan ini dulu, mikrofon dan kamera. Sergius, silakan. Tidak ada, Pak. Ini kalian yang mulai mencobai saya nih kelihatannya. Kedua orang yang angkat tangan tapi tidak ada pertanyaan. Baik, saya jelasin ulang tentang tekanan udara. Saya kasih contoh begini. Anda pasti pernah lihat ban motor. Ban motor itu kalau kempes, kempesnya ya tidak ada angin. Kemudian diisi angin. Awalnya diisi cuma sedikit. Kalau kalian tekan, kalian masih bisa, dia bisa masuk ke bannya. Artinya apa? Tekanan kecil. Tapi kalau sudah diisi dengan angin yang lumayan kencang, kalian tekan, mungkin dia hanya masuk sedikit di ban. Ya, karena ban itu adalah elastis. Ya. Maka dia bisa masuk sedikit.
Semakin dia isi, semakin kencang, ya bisa saja bannya meletus. Itu karena apa? Karena tekanannya semakin besar. Tekanan besar ini kenapa? Karena udara itu dimasukkan terus. Masukkan. Artinya apa? Volume udara yang tertampung di ban itu semakin besar. Jadi begitu. Secara prinsip fisika biasanya, ketika volumenya itu diperkecil, biasanya tekanannya itu semakin besar. Jadi kalau ban yang volumenya cuma begitu, kamu masukkan terus volume udara terus, maka tekanannya akan semakin besar. Seperti itu. Sama juga dengan di bumi ini. Ketika matahari itu menyinari lautan, terjadi evaporasi, penguapan, maka konsentrasi udara yang ada di atas permukaan laut itu menjadi banyak. Ya, dibandingkan misalnya di pegunungan yang tidak ada evaporasi atau tidak ada penguapan di situ. Daerah pegunungan itu kan mau uap air dari mana kan? Tidak ada. Biasanya di daerah lautan itu karena mataharinya dan dia air itu terpecah dari situ. Evaporasi itu karena ada air dipecah maka gasnya akan naik. H2O kan. Jadi akan naik, konsentrasi udaranya itu tinggi. Ketika konsentrasi udaranya tinggi, maka tekanannya besar. Ketika tekanannya sudah besar sekali, maka dia akan, seperti yang saya jelaskan tadi, sifat fluida, dia akan bergerak ke daerah yang tekanannya rendah. Maka muncullah angin di situ. Oke. Muncullah angin. Nah, ini tekanan udara itu diukur menggunakan barometer. Orang pertama yang mengukur tekanan udara namanya Porcelli, barometer raksa. Ya, kalau tekanan udara, kalau kalian lihat, ya, kalau kalian baru baca, biasanya satu atmosfer ya, itu tekanan di atas permukaan laut. Atau biasanya di 77,6 cm Hg gram. Itu adalah pakai barometer raksa itu. Jadi satuan tekanan udara itu biasanya dinyatakan dengan satuan atmosfer. Itu di atas permukaan udara. Semakin dalam kalian menyelam, tekanannya semakin besar. Kenapa? Karena kalau tadi udara itu saja punya massa, apalagi air laut punya massa. Semakin dalam Anda menyelam, tekanannya itu semakin besar. Anda bisa remuk di sana. Mungkin beberapa bulan yang lalu, kalian pernah dengar tentang ini. Ada kapal selam yang tenggelam, pernah dengar? 209? Ya, Pak. Ya, Pak. Namanya KRI apa itu? KRI Nanggala, Pak. Dengar? Namanya KRI Nanggala. 209 itu kapal selam itu namanya KRI Nanggala. Dia itu ketika menyelam kan dia ada batas maksimumnya, batas maksimum penyelaman. Kenapa? Karena semakin dalam tekanannya semakin besar. Itu bisa berakibat baja itu bisa atau bagian kapal selam itu akan penyok ya. Karena apa? Semakin dalam kita menyelam, tekanannya semakin besar. Ya, dia akan diduga jatuh ke dasar karena kerusakan mesin, kemudian dia jatuh ke dasar, dan sampai di dasar itu dia tergencet oleh tekanan yang besar sekali. Bisa dengar saya tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau kalian baca ini, kalau di atas permukaan laut kita seperti ini ya. Kalau kalian menyelam makin dalam, biasanya akan ada tekanan di telinga, bisa telinga darah, atau biasanya penyelam-penyelam itu akan susah dengar karena gendang telinga sudah pecah karena ditekan oleh air laut. Misalnya semakin dalam dia menyelam biasanya seperti itu. Itu kisaran berapa? 40 meter.
Tetapi kalau Anda menyelam sampai misalnya sampai 800 meter, itu kan seperti Anda itu berdiri kemudian ditindis oleh 10 gajah. Atau Anda tidur kemudian ditindis oleh 10 gajah, seperti itu. Sangat berat. Besi saja, besi KRI Nanggala itu saja tergencet kemudian rusak, hancur. Ya, jadi itu sebenarnya menjelaskan bahwa tekanannya sangat besar. Itu bisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Beratkah, ringankah? Halo? Tidak bersuara nih mereka nih. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kemudian unsur yang berikut itu angin. Ya. Tadi tekannya. Yang berikut itu angin. Angin ini udara yang bergerak. Kenapa? Dia biasanya dari perbedaan tekanan udara ya, saya katakan tadi, biasanya di lautan itu terjadi evaporasi atau penguapan. Hangat ya, dia naik kemudian dia turun di sini. Jadi tekanannya tinggi di sini. Di sini tekanannya rendah. Jadi angin itu bertiup dari udara yang tekanan maksimum ke tekanan minimum. Gitu. Ya, kalian bisa baca di sini tentang angin, kompas. Ini skala kecepatan angin. Ya, kalau skalanya dari 0 ke 1 disebut asap naik. Nah, ini debu ini. Sampai di sini ini storm, ada badai, hurricane. Ini dari lebih besar dari 75 km per jam. Ini kalian bisa baca angin pasat. Angin ini berpengaruh terhadap iklim ya. Kemudian yang berikut itu kelembapan udara. Jadi kelembapan udara itu sebenarnya itu juga penting untuk pertanian ya, kelembapan udara. Kelembapan udara di Ruteng itu biasanya tinggi dibandingkan dengan Labuan. Ya, definisi kelembapan udara sendiri sebenarnya adalah jumlah kandungan air yang terkandung di udara. Ya, itu disebut kelembapan udara. Jadi jumlah kandungan uap air yang terkandung dalam udara, itu disebut kelembapan. Tidak mungkin daerah yang panas punya kelembapan yang sama dengan daerah yang dingin. Biasanya daerah yang dingin punya kelembapan yang lebih tinggi. Ada dua macam kelembapan udara. Ada namanya kelembapan absolut. Ini banyaknya uap air yang terdapat di udara, dinyatakan dengan gram uap air. Kemudian kelembapan udara relatif. Perbandingan jumlah uap udara dalam udara dengan jumlah uap air maksimum yang dikandung oleh udara tersebut, dinyatakan dalam persen. Nah, ini persamaannya. Ya, ini kalian nanti jawab. Bisa ini ya. Kita nanti bisa cakar minggu depan. Ini kelembapan udara yang ketiga itu curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun satu daerah dalam waktu tertentu. Curah hujan misalnya di Ruteng ini lumayan tinggi ya di Indonesia. Curah hujan yang jatuh di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama itu Medan, yang kedua itu arah lereng atau arah Medan, kemudian arah angin, kemudian jarak perjalanan angin di atas medan datar. Hujan ialah peristiwa sampainya air hujan dalam bentuk cair maupun padat yang dicurahkan dari atmosfer ke bumi. Jadi ini dibedakan lagi gerimis, hujan salju, hujan batu es, hujan deras. Di Ruteng itu ada ya hujan es ya? Iya, Pak. Iya. Oke. F awan. Awan ini juga kalian bisa ini baca kumpulan titik-titik air atau kristal es dalam udara yang terjadi karena ada kondensasi dari uap air yang terdapat di udara. Berdasarkan morfologi ada cumulus, gumpal-gumpal, ya kalian bisa cari di internet. Ada stratus, cirrus.
Ya, coba kalian buat ringkasan terkait ini. Minggu depan saya tanyakan. Oke. Jadi itu adalah unsur-unsur ini ya. Unsur-unsur cuaca dan iklim ya. Ini unsur-unsur cuaca dan iklim itu meliputi yang pertama itu suhu tadi. Suhu udara itu kita sudah belajar tadi, saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua itu ada tekanan udara. Itu unsur-unsur cuaca iklim ya. Yang berikut itu angin. Yang berikutnya itu apa tadi? Ini sistem angin. Yang berikut itu kelembapan udara dan curah hujan. Jadi curah hujan, kelembapan udara, angin, suhu udara, dan apa tadi? Satunya? Jadi itu unsur-unsur ya, unsur-unsur cuaca ini ya. Temperatur, tekanan udara, kelembapan, awan, curah hujan, dan angin. Itu adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Ini penting sekali nih, ini saya bisa tanyakan di ujian. Kemudian jelaskan satu-satu, bagaimana temperatur udara, bagaimana itu tekanan udara, bagaimana itu kelembapan, bagaimana itu awan, bagaimana curah hujan, bagaimana angin. Jadi itu adalah unsur penting dalam cuaca dan iklim. Ya, saya kasih tugas Anda di sini ya. Kalian ringkas materi ini, awan, curah hujan, dan angin ini. Ya, saya kirim materinya. Ya. Bentar, saya kirim di Moodle. Sebentar, jangan sampai ini setelah ini klimatologi nih. Kalian kelas apa, A ya? Ya, Pak. Kelas A 2021A. Ini ada nanti materi ya. Ntar saya tambahkan di sini. Mana tadi? Materi namanya materi cuaca dan iklim ya. Ntar saya buat dulu linknya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar ya, saya buat ininya dulu. Sebentar ya, saya buat ininya.
Apa ini namanya? Atmosfer satu. Sebentar ya. Ini materinya ya. Ya, Pak. Nah, ini materi cuaca dan iklim. Kalian bisa lihat kan ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tugasnya nanti ini. Tugas cuaca dan iklim ya. Bentar. Tugas yang tadi saya suruh. Ini sampai tanggal 6 Desember. Ini. Nanti minggu depan baru kita tentang klimatologi pertanian. Ya, kalau itu pun habis. Baik, silakan. Mau bertanya silakan. Saya Pak atas nama mereka Ristana Ziman, Pak. Ya, silakan. Apakah ada dampak dari tekanan udara yang terlalu tinggi, Pak? Bagaimana? Apakah ada dampak dari tekanan udara yang terlalu tinggi? Terlalu tinggi. Ya, Pak. Jadi kalau tekanannya terlalu tinggi, kemudian daerah lain tekanannya sangat rendah, biasanya akan terjadi angin yang cukup besar. Karena ada perbedaan tekanan, satunya tekanan tinggi, satunya tekanan rendah. Tekanan dari tekanan yang tinggi ini akan bergerak ke tekanan yang rendah. Nah, itu yang kita biasa tahu namanya angin. Angin itu kan dia bergerak dari yang tekanan tinggi ke rendah. Jadi ketika perbedaannya sangat jauh akan terjadi. Jadi itu berbahaya kalau perbedaannya sangat tinggi. Jadi bisa mengakibatkan bencana alam, bisa mengakibatkan ya bencana alam biasanya. Itu yang berbahaya. Gitu. Kenapa sangat tinggi, sangat rendah? Kenapa bencana alam? Ya karena ya salah satunya itu karena kita melakukan ini ya. Jadi lubang ozon itu kalau sekarang Anda dengar diskusi-diskusi tentang climate change, tentang perubahan iklim, ya, itu kita ketahui bahwa ozon itu sudah semakin ini ya, lapisan-lapisan udara ozon itu semakin tipis, bahkan lubang di mana-mana karena ulah kita ya, kita lakukan pembakaran, gas karbonnya itu naik ya, kita juga ya, itu sebenarnya ulah-ulah manusia. Ulah-ulah manusia ini kemudian nanti ketika radiasi langsung dari matahari, sinar-sinar matahari ini tidak diserap lagi. Sinar-sinar ini berbahaya. Ada gamma, sinar X, ada ini. Ketika tidak ada ozon, karena ozon itu kita sudah banyak lubangnya karena itu perbuatan manusia. Ya, karena ozon itu kan O3 unsurnya. Kalau kita kemudian bakar hutan, bakar ini, maka ada banyak gas karbon yang dihasilkan atau ya, gas karbon monoksida, dia naik dan nanti akan mengikat ozon tadi. Ozon ketika diikat, dia akan terlepas dari ikatan yang sebelumnya. Ketika dia terlepas dari ikatan sebelumnya, ozon yang tadi banyak itu dia akan jadi lubang, kan? Kan ada udara yang naik berikatan ozon. Ozon ini kemudian terlepas dari ikatan sebelumnya, dia berikatan dengan karbon yang tadi hasil pembakaran. Ketika karbon itu banyak diikat oleh banyak karbon, melakukan pembakaran hutan semakin banyak, gas karbon itu naik dan dia mengikat begitu banyak
ozon itu kan terlepas dan nanti ada lubang-lubang, maka disebut namanya apa? Pemanasan global itu. Karena tidak ada penyerapan lagi, dia langsung ke sana. Ketika dia langsung ke sana, bumi itu kan panas. Panas, evaporasinya tinggi sekali, ya. Penguapan di laut itu tinggi sekali, mengakibatkan apa? Mengakibatkan tekanan yang sangat tinggi yang ada di laut. Tekanan yang sangat tinggi itu kemudian dia nanti bisa berubah menjadi badai, bisa berubah menjadi yang kemarin ya kita baru lihat badai apa namanya tahun kemarin yang di sini angin besar, badai apa namanya, siklon tropis ya, pernah dengar tidak? Yang tahun ini bulan baru tahun ini ya, tahun ini bulan waktu pasca itu, setelah pasca yang ada bencana di Lembata, di Kupang, jaringan internet ya, itu karena sebenarnya perbedaan yang sangat tinggi. Orang bilang itu adalah efek dari pemanasan global itu seperti itu. Ozonnya menipis, cahayanya langsung ke bawah, suhu udaranya jadi tinggi sekali ya, berakibat siklon tropis itu. Jadi dia itu adalah rantai. Makanya sekarang orang mulai sampaikan kita harus pakai mobil listrik ya, supaya jangan jangan ada karbon banyak yang dihasilkan. Hasil pembakaran itu menghasilkan karbon biasanya. Karbon itu yang menyebabkan ozon itu lubang, tidak ada penyerapan lagi di situ, tapi dia langsung kena bumi. Bumi menjadi panas. Mulai banyak sudah bencana alam di mana-mana. Jadi sangat penting untuk kalian juga harus tahu itu tentang climate change, tentang pemanasan global. Kenapa terjadi pemanasan? Karena kalian itu adalah petani. Harus paham. Begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Sutri, Endang, coba nyalakan kamera semua. Saya mau lihat muka-mukanya. Siapa lagi nih presenting nih? Ivan Akur ini. Ivan, coba nyalakan kamera. Saya satu ini tidak jelas nih, foto ini juga pasang foto kartun lagi. Ivan Tri, Akur. Halo Ivan Tri. Ini siapa ini manusia ini? Ivan Tri Akur, yang mana ini orangnya? Ivan Tri Akur, halo, mana nih orangnya? Bisa dengarkan saya, teman-teman yang lain? Bisa Pak. Jadi saya tuh sering juga tahu bahwa ternyata ada mahasiswa itu kalau tidak suka dengar lama-lama itu mereka buat aneh-aneh dengan Zoom. Mulai presentasi sembarang, mulai ribut. Mungkinkah salah satunya Rifandri Akur ini yang tidak jelas? Dia masih presenting ya? Manusia tidak jelas. Itu kelas suruh dia mengharap saya besok ya? Nadia Hardian, mana ini? Nadia Hardian. Saya mau lihat muka. Coba nyalakan kamera. Masih nyala, Pak. Apa lagi sini? Niko Taul, mana Niko Taul? Oh, coba nyalakan kamera. Nico ya? Yang benar saya nama Nico. Nico atau Niko? Niko dia nama, Pak. Nah, coba nyalakan kamera Niko. Rolling Lita, mana Rolling Lita? Coba nyalakan kamera. Ini manusia, lampu juga tidak ada. Yang ada hanya kegelapan sih. Tony Nampas, mana Tony Nampas? Saya Pak. Yang mana? Nah, Willy Mantur. Ada Pak. Mana? Oh ya ini mulai tadi saya lihat. Aktif ini, saya lihat ini. Stefani J. Jaya. Iya Pak.
Yang mana? Ini juga nih. Sudah seperti malam Natal saja nih. Gelap gulita. Hanya cahaya lilin-lilin saja. Ini siapa lagi nih? Ini harus panggil satu-satu nih. Asis Naja. Mana Asis Naja? Ada, Pak. Mana? Oh ya, saya lihat mulai tadi. Apris Jahamat. Saya, Pak. Yang mana? Coba nyalakan kamera. Masih nyala tadi, Pak. Ini saya tidak lihat ini. Saya, Pak. Alfonsius Irfan. Mana Irfan ini? Gelap, Pak, gelap. Ya, Kak. Coba buka, Kak. Sudah nyala. Mana muka? Muka apa ini, muka model begini nih? Tidak jelas. Jangan, Pak. Oke, baik ya. Kita kuliah sampai jam 12. Coba kalian kerjakan tugas yang tadi di sisa waktu ya. Kita kuliah sampai sini hari ini. Oke. Baik. Selamat pagi semua.